Perkenalkan, nama saya Alfit Ramadhani. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian renang gaya dada, B-stroke atau sering disebut dengan gaya katak. Adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. Gaya dada yang dilakukan secara benar memerlukan teknik pernapasan yang teratur dengan wajah terbenam saat meluncur. Untuk pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu sejarah renang gaya dada. Renang gaya dada konon sudah ada sejak zaman batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya ukiran-ukiran yang ada di batu purbakala. Sekitar tahun 1538, Profesor ilmu bahasa dari Jerman yaitu Nikolaus Luhmann menerbitkan buku berenang yang pertama, Colin Batet, berisikan cara berenang dengan gaya dada atau gaya katak. Sebagian perenang memakai gaya dada. Semakin berkembangnya zaman, kini renang gaya dada menjadi salah satu gaya renang yang populer untuk digunakan. Di sini saya akan menjelaskan teknik yang pertama, yaitu teknik meluncur. Teknik meluncur digunakan saat pertama kali masuk ke dalam air. Posisi pertama yang dilakukan adalah berdiri di tepi kolam renang, lalu mendorong tubuh ke arah depan menggunakan kaki. Setelah itu, usahakan tubuh sejajar di permukaan air dengan tangan mengarah ke depan. Ikutilah gaya dorong tersebut dengan kaki sedikit digerakkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teknik gerakan tangan. Teknik gerakan tangan adalah teknik yang sangat penting untuk diperhatikan, di mana gerakan ini dibutuhkan untuk menjadi gaya dorong, sekaligus berguna menjadi gaya apung. Gerakan tangan tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan tangan dari kaki ke arah depan, lalu ditarik kembali ke arah dada sehingga menimbulkan dorongan. Teknik gerakan kaki juga tidak kalah pentingnya. Pertama yang harus dilakukan adalah dengan meluruskan kaki saat meluncur. Setelah dorongan dari teknik meluncur melemah, lakukanlah teknik gerakan kaki. Gerakan kaki menyerupai katak, lalu doronglah ke arah belakang dengan kekuatan maksimal. Ulang terus menerus hingga kaki menjadi lebih lentur dan bisa lebih rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik bernapas pada renang gaya dada. Teknik dalam mengambil napas yang benar pada saat renang gaya dada adalah saat menarik tangan sehingga kepala terangkat hingga ke atas permukaan air. Saat itulah waktu yang tepat untuk mengambil napas. Usahakan dalam mengambil napas, tariklah napas sepanjang mungkin agar dorongan selanjutnya lebih bertenaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat renang gaya dada. Yang pertama, menurunkan berat badan. Meski efek penurunan berat badan tidak sedrastis gaya renang lainnya, berenang dengan gaya dada selama 1 jam mampu membakar kalori hingga 350 kalori tergantung berat badan. Yang kedua, menjaga kadar gula darah. Meski terkesan santai, berenang dengan gaya dada juga mampu menjadikan kadar gula darah menjadi normal. Hal ini terjadi karena lancarnya sirkulasi darah akibat berenang turut meningkatkan metabolisme tubuh. Hasilnya, cadangan lemak maupun karbohidrat di tubuh bisa diubah menjadi energi. Yang ketiga, menurunkan kolesterol. Gaya dada merupakan teknik yang paling baik karena dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Yang keempat, menghilangkan stres. Gaya ini menjadi pilihan tepat untuk menenangkan pikiran dan penat akibat stres. Gerakannya yang lambat dan santai efektif membantu pernapasan lebih tenang, sehingga tubuh pun terasa rileks saat di dalam air. Sekian penjelasan manfaat dari saya. Untuk manfaat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai manfaat renang gaya dada. Seperti yang sudah dikatakan teman saya tadi, manfaat lain dari renang gaya dada yang pertama adalah meningkatkan kekuatan otot dan juga tulang.
Kenapa renang itu dapat meningkatkan kekuatan otot dan tulang? Karena pada saat renang kita itu harus menggerakkan otot-otot dalam tubuh mulai dari kepala hingga kaki. Jika dilakukan secara rutin, hal inilah yang dapat meningkatkan kekuatan bagian otot dan juga bagian tulang. Manfaat yang kedua itu adalah meningkatkan kebugaran jantung dan juga paru-paru. Renang adalah salah satu olahraga aerobik yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan jantung dan juga kebugaran. Manfaat yang ketiga adalah membakar lemak lebih efisien. Kenapa renang bisa membakar lemak? Karena renang adalah salah satu olahraga yang juga bertujuan untuk menurunkan berat badan dan membakar kalori. Dengan renang gaya dada bolak-balik selama 10 menit itu dapat membakar kalori sekitar 60 kalori. Manfaat yang keempat adalah mencegahnya terkena penyakit kronis. Seperti yang sudah saya katakan tadi, renang itu dapat meningkatkan daya tahan paru-paru atau jantung. Dan semakin kuat daya tahannya dan semakin efektif, maka kita dapat terhindar dari penyakit kronis seperti jantung, stroke maupun diabetes. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.